Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal SKB untuk formasi kabupaten dan kota. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadi sebuah kemudahan bagi kita untuk menghadapi tes SKB yang akan datang. Untuk sahabat semua, apapun hasilnya, yakinlah itu adalah hal yang terbaik untuk kita semua. Baik, kita masuk saja ke soal nomor pertama. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintahan daerah adalah A. Akordion, B. Keluasan, C. Pendelegasian, wewenang, dan D. Jalur dan staf. Jawaban yang paling tepat ialah B. Keluasan. Soal selanjutnya, unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah A. Sekretaris daerah, B. Inspektorat daerah, C. Dinas daerah, dan D. Lembaga teknis daerah. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ialah C. Dinas daerah. Soal nomor 3, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBN yang bersumber dari A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus, C. Dana perimbangan, dan D. Dana darurat. Jawaban yang paling tepat ialah A. Dana alokasi umum. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil atau PNS daerah itu dibebankan pada APBN yang bersumber dari dana alokasi umum atau biasa disingkat dengan DAU. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui A. Diklat dalam jabatan, B. Diklat prajabatan, C. Diklat fungsional, dan D. Pengembangan melalui transfer. Jawaban yang paling tepat ialah A. Diklat dalam jabatan. Soal nomor 5. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah A. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Melakukan ketentuan dan amanat Undang-Undang 1945, C. Meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, dan D. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintah menuju good governance. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ialah C. Meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Soal nomor 6. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai A. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan, B. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya, C. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara, dan D. Kemampuan untuk memaksakan kehendak. Jawaban yang paling tepat ialah C. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara. Soal selanjutnya. Soal nomor 7. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan A. Internal, B. Eksternal, C. Langsung, dan D. Tidak langsung. Jawaban yang paling tepat ialah C. Langsung. Soal nomor 8. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain A. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah, B.
pembatalan peraturan daerah, C. pemberlakuan standar pelayanan minimal, dan D. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jawaban yang paling tepat ialah B. Pembatalan peraturan daerah. Soal nomor 9. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan D. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jawaban yang paling tepat ialah A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten. Soal nomor 10. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan A. desentralisasi fungsional, B. desentralisasi jabatan, C. desentralisasi kenegaraan, dan D. desentralisasi teritorial. Jawaban yang paling tepat ialah C. desentralisasi kenegaraan. Soal nomor 11. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah A. nyata, B. luas, C. bertanggung jawab, dan D. desentralisasi. Jawaban yang paling tepat ialah A. nyata. Soal nomor 12. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah A. organisasi penyelenggaraan pemerintahan negara, B. kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah, C. organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dan D. wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia. Jawaban yang paling tepat ialah B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Soal nomor 13. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain A. kesenjangan pemerintah dan masyarakat, B. keterampilan birokrat, C. kepekaan birokrat, dan D. keterbukaan pemerintahan. Jawaban yang paling tepat ialah D. keterbukaan pemerintah. Kita lanjut soal ke-14. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain adalah A. pengaturan perdagangan kaki lima, B. perlindungan dari banjir, C. pemeliharaan hutan, dan D. pasar. Jawaban yang paling tepat ialah C. pemeliharaan hutan. Soal nomor 15. Fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memandirikan masyarakat antara lain A. membantu perkreditan, B. memberikan penyuluhan, C. menata lingkungan, dan D. mengurus fakir miskin. Jawaban yang paling tepat ialah B. memberikan penyuluhan. Soal nomor 16. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah merupakan hak A. angket, B. inisiatif, C. kontrol, dan D. legislasi. Jawaban yang paling tepat ialah B. inisiatif. Soal nomor 16. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyuluhan APBD adalah A. mengumpulkan sistem informasi akuntansi, B.
membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. B. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. C. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah. D. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan. Jawaban yang paling tepat ialah B. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. Soal nomor 18. APBD merupakan alat politik jika digunakan untuk A. Mengendalikan efisiensi pengeluaran. B. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. C. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. D. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Jawaban yang paling tepat ialah D. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Soal nomor 19. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh A. Negara. B. Lembaga. C. Undang-undang. Dan D. Pemda. Jawaban yang paling tepat ialah A. Negara. Soal terakhir, soal nomor 20. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah A. Gubernur dan wakil gubernur. B. Gubernur dan ketua DPRD. C. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Dan D. Gubernur, DPRD, dan kejaksaan. Jawaban yang paling tepat ialah A. Gubernur dan wakil gubernur. Sekian pembahasan contoh soal SKB pada video kali ini. Untuk soal video selanjutnya kita akan masih membahas mengenai soal SKB untuk formasi kabupaten atau kota. Teruslah berusaha dan semangat. Apapun hasilnya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena apapun yang terjadi itu adalah hal yang terbaik dan yang paling baik untuk kita jalani. Jangan putus asa dan terus semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.